Halo, selamat sore. Eh, Salam organik dari Kebun Organik Kota Ternate. Sore ini saya akan memperlihatkan kompos dari bahan-bahan organik yang dimanfaatkan di lingkungan kebun, yaitu bahan-bahan organik dengan berbagai macam bahan organik, rumput hijau dan perakaran tanaman segala macam. Ini ditumpuk di tempat dekat rumah, dekat lingkungan kebun yang sudah cukup lama. Nah, bak kompos ini atau istilahnya di pojok rumah, di pojok kompos ini kompos tahunan namanya. Jadi setiap rumput saya tampung di sini ketika membersihkan tanaman. Jadi tanaman-tanaman yang dibersihkan, nah ini kan tebing. Nah, di atas itu ada tanaman bunga, ada pepaya, ada jagung, ada cabai, itu sampai ke sana di Tumpang Sari. Ini sampai ke sana. Nah, ini kan tebing. Di bawah tebing ini aku buat bak kompos. Dan ini sudah sekitar hampir setahun. Sudah tidak pernah lagi dicek. Awal tampung aku biarkan kena hujan dan matahari, sehingga dia dengan sendirinya hancur. Karena ya yang namanya materi kan pasti akan ada perubahan bentuk, apalagi ada pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Juga ada pekerjaan untuk menghancurkan bahan-bahan ini dilakukan oleh mikroba atau mikroorganisme. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada yang tumbuh, entahlah ini yang tumbuh kayaknya sisa-sisa daun singkong yang dibersihkan. Ini sudah hancur. Sudah sebagiannya sudah bisa dipanen. Ini tinggal diayak, diangin-anginkan, diayak. Ini sudah hancur sampai ke tengah. Padahal saya tidak menambahkan lagi bioaktivator berupa ada yang biasanya dipakai untuk mempercepat dekomposisi bahan seperti MA4 pertanian, juga ada yang lain. Saya hanya menggunakan air cucian beras. Awalnya saya siram dan saya biarkan begitu sampai hampir setahun. Ini memang rumput-rumputnya ada yang keras. Nah, ini sudah mulai hancur. Nah, ini sudah bisa dipanen. Nah, ini ada tali karung. Ini kebetulan ada beberapa bak komposku yang sebenarnya masih bisa digunakan sehingga bisa dipanen. Nanti ini bisa diayak untuk tanaman yang ada di dalam polybag. Dan kalau di tanah palingan kita kasih yang sudah jadi, walaupun tidak diayak, karena kan di tanah itu tidak terlalu berpengaruh terhadap
tanaman, tapi dia bisa menjadi makanan untuk tanah. Nah, dengan video singkat ini semoga teman-teman petani organik, petani organik yang punya lahan, punya kebun, bisa membuat kompos yang dimanfaatkan dengan bahan yang ada di sekitaran kebun. Misalnya bahan-bahan yang ada itu, kalau aku sedang lihat ini kan bisa diambil, dibersihkan, masukkan saja ke situ, sehingga teman-teman, kawan-kawan tidak sulit mendapatkan pupuk untuk suplai nutrisi ke tanaman. Jadi mudah sekali sebenarnya membuat kompos itu. Memang ada hal-hal teknis tertentu, tapi saya tidak lagi mencaca, memotong-motong kecil itu rumput. Saya hanya tampung begitu saja. Ketika dapat saya tampung, akhirnya bisa hancur, bisa jadi karena lama. Kita harus meyakini bahwa di alam yang terbuka itu memiliki banyak sekali mikroorganisme, memiliki banyak sekali mikroba yang bisa membantu untuk mempercepat atau membantu kita, meringankan kita untuk mendapatkan bahan-bahan organik yang bisa digunakan sebagai nutrisi bagi tanah dan tanaman. Jadi alam itu adalah mesin yang dapat dipercaya untuk bisa mengelola atau bisa menghancurkan rumput, bisa mempercepat dalam proses membuat kompos. Misalnya kalau kita tidak punya bioaktivator atau biostarter yang lain, kita tidak punya bahan cair untuk membuat kompos, melakukan bahan-bahan organik itu seperti apa misalnya. Ya tinggal saja kita letakkan seperti itu, kita sirami dengan air, biarkan dia kena matahari, hujan. Setelah itu kita tambah lagi bahan-bahan baru, lama-lama juga akan tetap hancur. Karena yang namanya materi, hukum materi itu kan bisa hancur, bisa berubah, bisa lapuk. Sehingga kita lebih bijaksana, lebih arif dalam memahami cara membuat kompos dengan tidak menyusahkan, memusingkan pikiran. Oke teman-teman, inilah video singkat bagaimana memanen kompos hari ini. Ini ada kertas yang pertama ditampung itu. Bagaimana memanen kompos yang dibiarkan alam membuatnya dengan bantuan alam, bantuan mikroorganisme, bantuan hujan, bantuan panas, melakukan bahan-bahan yang kita harapkan bisa menjadi makanan bagi tanaman. Tetaplah semangat dalam berkebun di bulan puasa ini, dan bagi teman-teman yang merayakan hari Paskah, saudara-saudara Nasrani, Kristen yang merayakan hari Paskah, bahagialah, dan sahabat-sahabat, kawan-kawan Muslim yang berpuasa, bahagialah, dan tetap beraktivitas untuk bisa berproduksi, menghasilkan makan minum di dapur setiap hari. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya dari Kebun Organik Kota Ternate, mengucapkan salam organik.